akan mengerjakan uji normalitas dengan menggunakan metode Lilliefors dengan soal sebuah sampel berukuran 7 diambil secara random dari suatu populasi. Ketujuh nilai dari sampel tersebut adalah sebagai berikut: 5, 7, 4, 9, 15, 6, 11. Dengan mengambil alfa 5%. Ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi distribusi normal. Kemudian langkah pertama yaitu menentukan hipotesis. Di sini ditulis H0, itu ditulis sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian H-nya ditulis sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian tingkat signifikannya tadi kan di soal dengan mengambil alfa 5%. Jadi di sini ditulis alfa 5% atau bisa juga ditulis 0,05. Saja ke perhitungan. Kita akan mencari X bar, tapi pertama-tama sebelum mencari X bar, kita membuat tabel seperti ini dulu. Nah, tadi kan di soal ada sampel tuh. Nah, sampel itu dimasukkan ke dalam tabel ini nih. 5, 7, 4, 9, 15, 6, 11. Kemudian setelah sampel dimasukkan ke dalam tabel ini, kemudian dikuadratin. 5 kuadrat hasilnya 25, 7 kuadrat hasilnya 49. Dikuadratin sampai terakhir. 11 kuadrat hasilnya 121. Setelah dikuadratin, kemudian dijumlahkan. Sampel ini dijumlahkan hasilnya sigma X hasilnya 57. Nah, yang ini tinggal dijumlahkan aja. Jadi hasilnya sigma X kuadrat hasilnya 553. Kita menentukan X barnya. Untuk rumus X barnya yaitu sigma X per N. Nah, sigma X ini tadi tuh hasil ini nih, hasil dari sampel ini. Kemudian N itu jumlah sampelnya. Jumlah sampel itu ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semuanya ada 7. Kemudian tinggal aja ditulis di sini, 57 per 7. 7 itu hasil dari sampel ini. Jadi hasilnya 8,14. Nah, X barnya kan udah ketemu nih hasilnya 8,14. Kemudian kita mencari S-nya. S itu simpangan bakunya. Nah, pertama kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat di sini. Per N dalam kurung N kurang 1. Nah, tinggal dimasukkan aja nih. N ini kan 7 nih. Sampelnya. Kita tulis di sini 7. Nah, kemudian sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat tadi udah kita hasilin, hasilnya 553. Ditulis di sini 553. Kemudian dikurang 57. 57 ini hasil ini nih, sigma X-nya. Kemudian ditulis kuadrat per 7 dikurang 7 dikali 7 kurang 1. Kemudian dihasilin di sini akar hasil dari 7 dikali 553 hasilnya 3871 dikurang 57 kuadrat hasilnya 3249 per 42. 42 ini hasilnya dari 7 dikali 6. Kenapa bisa 6? Karena 7 dikurang 1. Hasilnya 42 ini nih. Jadi tulis di sini. Kemudian dihasilin lagi nih. Tulis akar 3871 dikurang 3249 hasilnya 622. 42 per 42. Kemudian dijumlahin 622 dibagi 42 hasilnya 14,809 hasilnya 3,85. Nah, ini hasil dari simpangan baku. Tadi kan X bar dan S-nya kan udah ketemu nih hasilnya berapa. X barnya 8,14, S-nya 3,85. Nah, kemudian kita di sini mencari ZI-nya. Tapi sebelum mencari ZI, kita buat tabel dulu seperti ini nih. Di sini ditulis XI, di sini ZI sama dengan XI dikurang X bar per S, yang ini F ZI, S ZI, dan yang terakhir ini mutlak F ZI dikurang S ZI. Nah, kemudian X ini kita tulis tadi kan data ini kan belum kita urutin nih, masih acak-acakan. Nah, di sini X-nya ini kita urutin dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, kita urutin
Hasilnya ini nih, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15. Nah, setelah diurutin, lalu kita mencari ZI-nya. Rumus ZI-nya, XI dikurang X bar dibagi S. Nah, caranya, ini kan datanya 4 nih. Kita tulis aja di sini 4 dikurang XI tadi kan udah kita hitung nih hasilnya. Ini 8,14, kita tulis di sini 8,14 dibagi S. S tadi hasilnya ini nih, 3,85, ditulis di sini 3,85, hasilnya min 1,07. Nah, cara ngitungnya itu 4 dikurang 8,14 hasilnya berapa? Baru dibagi 3,85. Dapatlah hasilnya ini nih. Kemudian sama aja caranya, kita cari yang kedua. Nah, ini kan datanya 5. Kita tulis di sini 5. Kemudian X-nya tadi hasilnya ini 8,14, ditulis di sini 8,14 dibagi S-nya. Hasil S tadi kan ini nih 3,85. Ditulis di sini 3,85, hasilnya min 0,81. Cari sampai ke data 15. Caranya sama aja sama kayak yang ini nih. Nah, yang ini hasilnya 0,55, 0,29, 0,22, 0,74. Yang terakhir 1,78. Yang ini sama aja caranya sama yang ini. Kemudian langkah selanjutnya itu mencari FZI. Nah, gimana cara untuk mencari FZI ini? Kita lihat catatan sebelah sini terlebih dahulu. Nah, ini kan yang pertama ini kan min 1,07. Kita tulis di sini F min 1,07. Kemudian kita tulis lagi P Z kurang dari atau sama dengan min 1,07. Nah, P ini kita tulis di sini 0,5. Kemudian dikurang 0,3577. Nah, hasil dari 0,3577 ini kita lihat di tabel Z. Karena kuncinya ada di tabel Z. Jadi hasil ini ada di tabel Z. Makanya kita harus melihat dulu di tabel Z-nya. Nah, selanjutnya kita lihat di tabel Z-nya. Tadi kan kita untuk mencari 1,07 ya. Jadi di sini kita cari aja 1,0. Kita tarik, kita cari di atas yang angkanya 0,7. 0,07. Kita tarik ke bawah. Lalu ketemulah di titik 3577. Dah, itu hasilnya. Nah, yang ini kan udah ketemu nih hasilnya dari tabel Z-nya 0,3577. Kita tinggal dikurang aja 0,5 dikurang 0,3577, hasilnya 0,1423. Hasil ini dipindahkan ke dalam tabel ini. Nah, yang pertama udah ketemu nih hasilnya 0,1423. Untuk nyari yang selanjutnya juga sama caranya, sama kayak yang ini. Kuncinya cuma ada di tabel Z-nya aja. Nah, yang kedua ini hasilnya 0,209, 0,2912, 0,359. Nah, untuk di bagian ini kan tandanya positif nih. Dia nggak ada tanda negatifnya. Gimana sih cara nyarinya? Sebenarnya nyarinya itu sama aja. Cuman yang ngebedain cuma di tanda ininya aja nih. Nah, data ini kan hasilnya 0,22. Ditulis aja di sini. P kurang dari atau sama dengan 0,22. P-nya ini tulis 0,5 ditambah. Nah, ini nyari di tabel Z. Contohnya kayak tadi, sama aja. Ketemulah di 0,0871. Hasilnya 0,5871. Hasil ini dimasukkan ke dalam tabel ini. Untuk nyari yang ini sama aja caranya. Kuncinya cuma dia ada tabel Z. Nah, selanjutnya kita mencari SZI-nya ini. Nah, gimana cara carinya? Ini kan data ke-1 nih. Ditulis aja di sini 1/7. 7 ini hasil dari semua data ini. Hasilnya ada 7. Kita tinggal tulis saja 1/7. Yang ini juga sama, data kedua ditulis 2/7, 3/7 sampai 7/7. Kemudian setelah ditulis semua, kita ubah dalam bentuk desimal. Ini 1/7 hasilnya 0,14, 2/7 hasilnya 0,28, dihitung sampai 7/7 hasilnya 1. Kemudian yang terakhir mencari mutlak.
FZI dikurang SZI. Nah, mutlak ini selalu bernilai positif. Gimana cara untuk mencari mutlak ini? Itu data pertama caranya 0,1423 dikurang 0,14, hasilnya 0,0023. Kemudian data kedua sama aja nyarinya, 0,209 dikurang 0,28, hasilnya 0,071. Sebenarnya hasil ini bukan 0,071 tetapi min 0,071, tetapi karena dia di dalam mutlak maka berubah menjadi positif. Jadi walaupun ada hitungan yang hasilnya negatif, ketika ada di dalam mutlak ini dia akan menjadi positif. Nah, kemudian data yang ketiga ini sama aja nyarinya, 0,2912 dikurang 0,43, hasilnya 0,1388. Dicari sampai data terakhir, 0,9625 dikurang 1, hasilnya 0,0375. Kemudian ini mencari L sama dengan maksimal FZI dikurang SZI. Nah, kembali ke rumusnya bahwa L adalah maksimal di FZI kurang SZI. Artinya kalau maksimal berarti dari tabel yang tadi kita kerjakan, itu pilih yang paling maksimal atau paling tinggi, tabel yang ini. Nah, dari banyaknya hasil ini yang paling tinggi adalah 0,841. Kemudian setelah diketahui maksimalnya berapa, kemudian tulis di sini 0,1841. Kemudian kita menentukan daerah kritisnya. Di sini kita tulis L alfa, N alfa tadi kan 5%. Jadi di sini kita bisa nulis 0,05. Kemudian N itu jumlah datanya ada 7. Hasilnya 0,300. Kenapa dia bisa hasilnya 0,300? Karena hasil ini harus lihat tabel terlebih dahulu, karena kalau nggak lihat tabel kita tidak menemukan daerah kritisnya. Jadi kita harus melihat tabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita menentukan daerah kritisnya. Tadi kan alfanya 0,05, kemudian jumlah datanya ada 7. Jadi kita cari yang 0,5, kita tarik ke bawah, kemudian cari nomor 7, kita tarik ke samping kanan, lalu ketemulah di titik 0,300. Jadi terjawablah kenapa bisa hasilnya 0,300, karena melihat dari tabel ini. Kemudian yang terakhir adalah menentukan keputusan dan kesimpulan. Jadi keputusannya adalah HO diterima karena sampel berasal dari populasi berdistribusikan normal. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan uji normalitas Lilliefors menggunakan SPSS. Pertama, kita ketik data yang terlebih dahulu. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15. Nah, kedua, klik tulisan analis, kemudian klik deskriptif statistik, terus klik lagi explore. Nah, yang ini tampilan awalnya seperti ini, tinggal klik panah dipindahkan, kemudian klik plot. Kemudian centang tulisan histogram dan normality plots. Terus klik continue, kemudian klik OK. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini hasilnya muncul secara otomatis ya. Nah, kemudian untuk menentukan uji normalitas Shapiro-Wills-nya, kita lihat dari nilai signification-nya. Itu kan nilainya 0,560. Nah, ketika nilai sig ini lebih dari 0,5, maka disebut dengan distribusi normal atau H0 diterima. Kemudian untuk menentukan Lilliefors-nya cukup melihat dari nilai sig Kolmogorov-Smirnov-nya itu, yang nilainya kan 0,200. Nah, itu lebih dari 0,05, maka data tersebut disebut distribusi normal atau H0 diterima. Nah, untuk di bagian bawah ini bisa dilihat sendiri, itu adalah bagian kurva-kurvanya. Jadi di sini akan muncul otomatis. Tuh bisa dilihat sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya ini dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.